Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna allaha yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raga ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rogo ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'ashul maqamal mahmud alladhi yagbituhu fihil awwaluna wal akhirun Allahumma atihil maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawis siyadah wa sayyidina Abil Abbas Khidir Balyan bin Malkan alaihi salam dzil istiqamah wa sayyidina al-Ghausil A'zam Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita buka kitabnya halaman 22. 22 apa 23? 22 ya. Walau bala fil bahri, paling bawah kali ya. Walau bala fil bahri masalan. Walau bala dan apabila kencing siapa man fil bahri di lautan. Masalan upamanya. Fartafa'at maka naik minhu dari al-bahri rogwatun apa buih. Fahia najisatun maka adapun rogwah najisatun ialah najis. Intahaqqaqa annaha min ainin najasati. Jika nyata apa sesungguhnya rogwah min ainin najasati ialah dari benda najis. Au minal mutaghayyir atau dari sesuatu yang berubah. Ahadu ausopihi apa salah satunya sifat mutaghayyir biha dengan najasah. Wa illa dan jika tidak fala maka tidak najis. Walau turihat dan apabila dimasukkan pihi dalam bahri laut ba'ratun apa kotoran pawaqa'at kemudian mengenai min ajli tarhi dari sebab dijatuhkan itu kotrotun apa tetesan atau cepretan ala syai'in atas sesuatu lam tunajishu maka tidak menajiskan apa kotroh pada syai'. Wayan jusu dan menjadi najis qalilul ma'i apa sedikitnya air. Wahua adapun qalilul ma'i ma ialah air dunal kullatain yang kurang 2 kulah. Hai sulam yakun waridan sekiranya tidak ada apa qalilul ma'i waridan ialah mendatangi biwusuli najasin ilaihi dengan sebab sampainya najis ilaihi pada qalilul ma'i yuro yang dilihat apa najis bil basori dengan mata al mu'tadili yang normal gairi ma'puwin anhu yang tidak dimaafkan anhu dari najis fil ma'i di dalam air. Walau ma'puan dan walaupun adanya najis itu dimaafin anhu daripada najis bis sholati di dalam sholat. Kagairihi seperti selainnya ma'un min rotbin dari sesuatu yang basah. Wa ma'i'in dan yang cair. Wa in kasuro sekalipun banyak iya goiril ma'i ya, karena goirihi. Udah segitu dulu dah, panjang nih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sebagaimana biasa bisa berkumpul bermuajahah dengan niat tolab ilmu. Mudah-mudahan wasilahnya kita
duduk di tempat yang mulia ini dengan tujuan tolab ilmu, diampuni segala dosa-dosa kita, diberkahkan umur kita, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, dan ketika meninggalkan dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepaduka alam Kangjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi. Sebentar lagi kita akan memperingati daripada lahirnya Nabi kita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari apa itu? Selasa ya? Hari Selasa itu biasanya merah tanggalnya ya. 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi. Dilahirkannya Nabi biasanya pada setiap kampung, desa maupun kota itu ada acara-acara maulidan bahasanya. Ada muludan, ada maulidan, ya sama aja itunya. Kalau di tempat saya itu biasanya bacanya baca rawi Al-Barzanji. Kalau di sini ada nggak? Ada. Al-Barzanji juga. Apa? Rawi ya? Rawi Al-Barzanji. Bareng-bareng gitu ya? Pada tanggal 12-nya atau beda? Oh, itu mah acara maulid ininya ya. Ya. Itu mah yang ceramah ya, tapi ada baca itunya. Oh, ada ya. Kalau di kampung saya juga begitu. Kalau kampung saya mah biasanya itu ada 3 kali di dalam bulan maulid. Yang pertama memasuki bulan maulid, disebutnya mapag bulan, baca rawi. Kemudian pertengahan intinya tuh tanggal 12. Nanti ujungnya tuh terakhir bulan maulid ada lagi baca rawi. Intinya mah dibacakan kisah-kisah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang luar biasa. Ketika kita dalam satu majelis membacakan maulid Nabi, kalau bisa di depannya itu kita ada air. Karena ada satu ulama mengatakan wa in quri'a maulidan nabi alamain, apabila dibacakan maulid nabi ini di air itunya. Kalau daerah Pandeglang, daerah Serang, biasanya di depan Abuya itu airnya banyak banget kalau baca maulid gitu ya. Di depan kita taruh, dibuka tutupnya, dibacakan ke air. Kan baca semua maulid itu, bacain maulid. Faman syariba min dzalikal ma'i, siapa orang yang minum air yang dibacakan maulid, air ini gitu ya, dakhala qalbahu alfu nurin, maka akan dimasukkan ke dalam hatinya 1000 cahaya, wa rahmatin, dan rahmat, wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan Allah keluarkan 1000 unek-unek dan penyakit kalau kita minum air yang dibacakan maulid. Bahkan wala yamutu zalikal qalbu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan mati walaupun pada waktu itu orang-orang semua hatinya pada mati, kita mah la yamutu zalikal qalb, kita tidak akan mati hatinya. Makanya kalau ada dibacakan maulid, taruh air depan, dibacain, buka ininya, taruh di depan. Nah, ini air bila kasih sama anak cucu kita, kasih sama istri kita, jangan kita baik yang dapat hikmahnya,
kasih anak istri kita supaya hatinya diberikan ketenangan, sehat jasmani dan rohani. Bahkan ada lagi duit. Waman qoro'a maulidan nabi ala darohima maskukatin. Siapa orang yang membaca maulid di dirham. Katakanlah kita mah duit ya 100.000 atau 50.000, taruh depan. Dilihatin sama orang apa kagak ya kalau ada duit depan itu. Masukin ini mah maskukatin, masukin ke kantong atau ke wadah atau ke kresek itunya. Taruh depan, dibacain maulid semuanya. Maka wa khalatotil kadarohim, kemudian sesudah selesai dibacakan maulid, ini duit kita campurin dengan duit yang lain. Di dompet taruhlah, kita satuin dengan yang lain tuh duitnya. Waqa'at fihal barokah, maka akan mendapatkan keberkahan di dalam rizkinya. Duitnya jadi berkah semua tuh. Bahkan wala yaftaqiru sahibuha, tidak akan diberikan fakir selagi ada tuh duit yang dibacain maulid itunya. Wala tafrugu yaduhu, tangannya tidak akan kosong daripada dirham. Kenapa? Dibarokatin Nabi, dengan sebab keberkahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau di kampung itu biasanya begitu. Ada air, minimal air lah, kita mah air bawa pulang buat anak istri kita. Jangan berkatnya doang. Airnya buat tetangga atau buat saudara, biar hatinya tidak pada mati, biar hatinya pada hidup, biar diterangkan hatinya, biar diteteskan hidayah, gitunya. Kasih minum. Insyaallah bi barokatin Nabi, dengan keberkahan daripada dibacakannya maulid Nabi, kita akan mendapatkan daripada rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit tentang maulid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemarin yang lalu tentang ukuran air. Ukuran air itu ada yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Air yang banyak itu dinamakan 2 kulah istilahnya. Atau kemarin sudah kita hitung 216 liter. Itu air banyak. Nah sekarang ada masalah. Ada air banyak, ada orang kencing fil bahri, di lautan atau di sungai lah, kalau laut jauhinnya. Di sungai termasuk air banyak, air sedikit, air banyak. Masalah contohnya tuh. Kemudian partapaat minhu rogwa, setelah kencing itu ada budahnya, buih. Ada buihnya. Nah ini buihnya ini najis atau tidak kira-kira? Ini ada orang kan kalau di sungai, sungainya ngalir ya, buih, ada buihnya kan, buihnya ngalir juga. Itu buihnya terkena kita, kira-kira najis nggak itu? Oh benar, jelas itu. Iya, fahiyya najisatun, maka itu hukumnya najis, buihnya itu. Apabila gimana? Intahaqqaqa annaha min ainin najasati, apabila jelas budahnya itu adalah daripada najis, dari air najis, gitu ya.
Au minal mutagoyir, atau dari air yang berubah kena najis, kemudian berubah salah satu sifatnya berbuih, maka itu pun termasuk najis. Wa illa, apabila tidak jelas, ini buihnya banyak, gitu ya. Kita kencing, buih, ada buih kita, ada buih yang lain, campur. Nah itu mah tidak ada kejelasan. Artinya tidak nyata bahwa buih itu apakah dari kencing kita atau dari yang lain. Nah, ini kalau jelas. Ketika tidak jelas, wa illa fala, maka tidak jadi najis. Nah sekarang bagaimana kalau ada najis, ya apa yang dilempar ya? Dilempar ke air yang banyak, kemudian karena keras ada cipratan, apa namanya apa itu? Percikan. Nah, ada percikan airnya, kena kain, percikan airnya itu, ini najis, dilempar, ada orang lempar najis, gitu ya. Percikan airnya itu kena kain. Kira-kira itu termasuknya najis atau tidak itu? Hah? Tidak najis. Coba sama nggak kayak Kiai Musonib nih? Kiai Fathul Mu'in mengatakan begini, walau turihat, apabila dilemparkan pihi ke dalam air yang banyak, bakrotun, kotoran, fawaqa'at min ajli tarhi qatratun ala syai'in, kemudian terkena daripada cipratannya, lam tunajishu, maka kata Kiai Fathul Mu'in, maka tidak menajiskan. Berarti benar, enggak najis, karena cipratan. Itunya. Hah? Karena bukan air najisnya yang kena. Iya. Itu mah air yang airnya gitu ya. Bukan air najisnya. Nah, sekarang bagaimana ketika air sedikit gitu ya, bisa untuk membersihkan atau mensucikan sesuatu, tapi tetap hukumnya najis. Bagaimana supaya suci? Di sini dikatakan wayan jusu qalilul ma'i, tetap hukumnya najis kalau air sedikit. Kemarin ada sedikit berapa? Wa huwa madunal kulatain, kurang daripada 2 kula atau kurang dari 216. Tetap hukumnya najis haitsulam yakun waridan, apabila mensucikannya itu airnya tidak yang datang. Jadi ada air warid, ada maurud. Gimana ya? Ini air, ada warid, ada maurud. Kalau warid air yang diginiin. Kalau maurud bendanya, sesuatu yang mau disucikannya dimasukkan ke dalam air. Jadi maurud itu didatangi airnya. Kalau warid airnya yang datang. Nah, najis hukumnya ketika ini air sedikit gitu ya. Ini ada pakaian lah kemarin ya, pakaian ya. Nyuci pakaian yang campur dengan najis. Gitu, mau apa namanya, terakhirnya itu namanya dibilas. Dibilasnya ini air di ember gitu ya, air sedikit, dibilasnya dimasukin ke dalam air sedikit. Nah itu namanya maurud. Ini tidak suci, mensucikan, tetap hukumnya najis. Tapi kalau ini air sedikit, ini kain yang mau kita sucikan, ini airnya ngedatangin
si pakaian atau kain yang kena najis, maka ini namanya apa? Warid. Kalau gini maurud. Yang bisa mensucikan apa? Warid. Airnya yang datang. Kalau gini maurud, didatangin airnya. Nah, ini malam yakun waridan. Ketika tidak warid berarti maurud. Airnya yang didatangin, pakaian yang ada najisnya. Maka ini yang jusu qalilul ma'i, tetap hukumnya najis. Ini harus ngerti nih, ada warid, ada maurud. Nah, jadi yang bisa mensucikan itu apa? Kalau air sedikit, airnya yang datang. Ini kain baru bersih, baru suci. Tapi kalau sebaliknya maurud, air di ember sedikit, malah dimasukin kain yang ada najisnya. Maka ini hukumnya tetap yanjusu qalilul ma'i, najis. Air sedikit ini karena terkena kain yang ada najis. Tuh. Jadi ada istilah nanti warid dengan maurud. Gitunya. Ada warid, ada maurud. Jadi waridnya itu kenapa? Biwusuli najasin ilaihi, dengan sebab adanya kena najis pada itu air. Jadi airnya yang didatangin oleh benda yang ada najis. Nah itu yang menyebabkan najis. Cuman yuro bil basoril mu'tadili, apabila najisnya ini najis yang kelihatan. Emang ada najis yang gak kelihatan? Ada. Contoh lalat, laler. Apa lalat ya? Lalat tadinya dia itu nemploknya di najis, kotoran. Kan lalat biasanya di kotoran ya, di kotoran. Kemudian kita punya air seember. Lalat ini minum di tempat air punya kita. Padahal ini lalat ini tadinya habis makan kotoran. Kira-kira najis enggak ini? Airnya ini. Najis enggak? Kan kalau dilihat mah kita ya pakai kacamata besar ya, pasti ada banyak najisnya itu mulutnya. Minum di air yang buat kita berwudu, misalkan di ember, airnya najis nggak itu hukumnya? Menurut di sini yuro bil basoril mu'tadili, kalau kita tahu. Kalau tidak tahu itu dima'fu atau dimaafin. Kan kita tidak tahu lalat ini dari mana. Nggak kelihatan sama kita, di kakinya, di mulutnya ada najis, nggak kelihatan. Maka ini mah tetap walaupun ini air yang seember, tadi ada lalat masuk, minum doang, pergi lagi, maka tetap hukumnya apa? Suci. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Nanti ada yang dimaafin di dalam sholat, ada yang tidak dimaafin dalam air. Nah ini yuro bil basoril mu'tadili, itunya. Najisnya ini bisa dilihat. Kalau bisa dilihat jelas, maka ini kalau tidak warid datangnya najis, artinya airnya maurud didatengin sama lalat gitu ya. Kan lalat datengin ke air tuh. Maka ini hukumnya najis kalau ketahuan. Kita tahu nih lalat di sini, habis dari sini ngerimbung ke air. Tahu itu ya. Ada najisnya, maka itu najis kalau tahu. Atau kucing suka letak-letakan ya,
minum. Habis makan tikus misalkan, kita tahu, waduh ini tikus dimakan sama kucing. Belum nggak lama kita ini ember kita diminum sama kucing itu. Kita yakin ini kucing yang tadi makan tikus. Dia minum di ember. Kita tahu nggak tadi dia makan? Tahu. Nah itu kalau tahu itu berarti hukumnya najis karena warid bukan maurud. Warid itu namanya. Maurud bukan warid. Iya maurud. Karena air didatangin kucing. Kecuali kucingnya dibanjur sama kita. Maurud. Itu hukumnya najis. Atau di sini ada lagi kaidnya. Goiri mafuwin anhu fil ma'i walau mafuan anhu bis sholati. Najisnya ini adalah najis yang tidak dimaafin pada air walaupun dimaafin pada waktu sholat. Di pakaian bahasanya pada sholat itu ada najis di pakaian, dimaafin pada sholat mah, tapi tidak dimaafin dalam air. Contohnya darah sedikit. Ada darah sedikit. Ada setitik nih. Ada darah setitik pakai sholat. Itu najis tapi dimaafu. Tapi kalau air itunya. Jadi jumlahnya kalau kita ini dikategorikan itu ada 4 nih. 1, ada najis tidak dimaafin dalam air tapi dimaafin dalam sholat. 2, dimaafin dalam air tidak dimaafin dalam sholat. 3, dimaafin dalam air dimaafin dalam sholat. 4, tidak dimaafin dalam air tidak dimaafin dalam sholat. 4. Ada 4 pembagian. Contoh-contohnya nih. Yang pertama tadi apa? Tidak dimaafin dalam air tapi dimaafin dalam sholat. Nah ini yang kaid ini. Hukumnya najis air yang sedikit ketika terkena najis. Najis yang apa? Yang tidak dimaafin dalam air. Walaupun dimaafin dalam sholat. Tadi contohnya apa tadi? Tadi apa tadi? Darah sedikit. Bukan darah banyak. Kalau sedikit cuma setitik gitu doang. Kita habis lihat yang motong kambing atau motong ayam. Ada yang pepet kecil mah ada setitik gitu ya. Kita sholat boleh. Tapi ketika ada air terkena darah sedikit itu tetap hukumnya najis. Misalkan nih kain kita ada terkena najis ada darahnya, dicucinya di air yang sedikit kemudian maurud, maka ini air jadi hukumnya apa? Najis. Gitu. Walaupun itu najis ketika kita sholat sah aja, tapi di dalam air tidak sah atau najis, tetap hukumnya najis. Tuh yang disebutin sini. Padahal ada 4 ntar najis teh. Ada yang keduanya dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Nanti ke depan setelah ini kita membahas najis yang kedua ini. Apa? Dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Suka ada yang terbang-terbang kemudian bulunya jatuh. Jangjang, rengit misalkan. Atau jangjang apa? Nyamuk, rengitnya nyamuknya. Atau bangkai tumbila. Tumbila apa tumbila? Udah jarang sekarang mah. Tumbila tenan kada? Bangsat. Pokoknya hewan yang tidak ada darahnya. Yang tidak ada darahnya. Kalau ada darahnya matu najis.
Itu ada darahnya, itu mah darah manusia. Aslinya tidak ada darahnya. Sebelum dia gigit manusia kan belum ada darahnya. Ditepuk sama kita, misalkan jatuh, itu bangke. Dalam kantong kita ada tumbila, udah lama banget, udah digosok-gosok, udah tipis banget, ada bangsatnya. Waduh, ada bangsatnya. Malah saya pakai ini udah sebulan pakai baju ini, gitu ya. Cuman seminggu gitu ya. Dihitung-hitung ada 4 minggu, berarti sebulan saya pakai baju ini. Ternyata di kantongnya itu ada bangsat, ada bangkai bangsat. Bangsat benar nggak ini? Dulu itu kan kalau di Amben suka banyak itu. Iya, bangsat ya. Iya. Nah itu ketika sholat itu najis, tidak dimaaf itu. Harus diulang itu sholatnya. Ketika ketahuan, waduh ada najisnya ini. Berarti sholat-sholat kemarin yang pakai ini ada najisnya, berarti hukumnya tidak sah sholatnya. Harus kita ulang. Sedangkan udah sebulan kita, ada 4 minggu saya pakai ini. Nah, berarti kali itu 5 waktu sholat. Waduh, lumayan ya kalau ketahuan begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Itu najis apa tadi? Dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Kalau air kena itu, bangkai itu enggak najis, termasuk dimaafu. Tapi kalau kita pakai sholat nih, kebanyakan gini, orang yang pakai pakaian kagak dibersihin kantongnya, ada bangkai bangsat atau bangkai apa, nyamuk juga kadang-kadang suka ada bangkainya sini. Habis ditepok itu jatuh ke kantong kita. Waduh, pas dibuka begini, waduh ada bangkai nyamuk. Kita habis sholat, wah di bangkai nyamuk tadi nih, tadi sholat berarti ada bangkai nyamuknya. Ulangi sholat duhurnya, ulangi. Kenapa? Ada najis yang tidak dimaafin dalam sholat, walaupun ini dimaafin dalam air. 2 tuh. Yang ketiga, dimaafin dalam air, juga dimaafin dalam sholat. Kira-kira contohnya apa tadi? Contohnya apa kira-kira? Tadi yang udah disebut tadi. Kenapa? Pakai nyamuk. Oh, pakaian nyamuk. Oh. Itu tadi, yang tadi itu mah tidak dimaafin dalam air, dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Itu contohnya itu. Nah, sekarang gini, di air dimaafin, gitu ya. Sholat juga termasuknya ini najis yang dimaafin, dimaafu. Kira-kira apa tadi udah diterangin tadi yang awal-awal. Apa itu? Kalau tidak diketahui ya. Iya, benar. Yang nggak kelihatan. Iya, yang tidak diketahui. Ada najis, ada lalat. Tadinya dari kotoran misalkan. Kita lagi sholat, dia nemplok di di kain kita, gitu ya. Terbang lagi sih, tapi kan tetap aja itu dia habis makan najis, kemudian kakinya habis nempel di najis, nempel ke baju kita yang dipakai sholat, bajunya buat pakai sholat. Nah itu dimaafin itu mah, karena kenapa? Enggak diketahuan. Atau dalam air, sama itu dimaafin. Air yang tadi tuh, jadi di dalam air dimaafin, di dalam sholat juga dimaafin. Ada yang keempatnya, apa berarti?
Yang keempat apa coba? Tidak dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Itu mah contohnya banyak. Tai kotok, tai ayam. Kita kena tai ayam nih pakaian kita. Najis enggak? Najis. Dimaafin enggak? Wah, harus bersih itu mah. Air juga air di ember. Ada ayam terbang sambil berak. Tai ayamnya masuk ke dalam ember. Najis enggak embernya? Airnya? Najis. Itu yang tidak dimaafin dalam air, juga tidak dimaafin dalam sholat. Tuh, gampang kan mengklasifikasinya tuh. Najis itu 4. 1, ada najis dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Ada najis tidak dimaafin dalam air, tapi dimaafin dalam sholat. Yang ketiganya, tidak dimaafin dalam air, juga tidak dimaafin dalam sholat. Yang terakhir, dimaafin. Dibalik tadi yang ketiga aturan ya. Dimaafin dalam air, dimaafin dalam sholat. 4, gampang itu. Tinggal kita contohnya tadi. Najis yang dimaafin di air, tidak dimaafin dalam sholat. Darah sedikit. Kemudian najis yang tidak dimaafin dalam air, terbalik gak ini? Ulangi. Yang pertama apa tadi? Najis yang tidak dimaafin dalam air, tapi dimaafin dalam sholat. Apa tadi contohnya? Darah. Contohnya darah. Nah, benar baru nih. Yang kedua berarti apa? Najis yang dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Apa tadi? Nyamuk. Ya, bangkai nyamuk. Bangkai hewan yang tidak ada darah. Banyak kan? Ya, nanti nih setelah ini kita minggu depan itu nerangin najis yang kedua tuh. Ada yang dimaafin dalam air, ada dimaafin dalam sholat. Apa tadi? Najis yang tidak kelihatan itu dalam lalat tadi. Nah itu kagoirihi. Nah, seperti halnya air sedikit yang hukumnya najis ketika warid, ketika maurud, selain daripada air pun sama. Mana contohnya? Min rotbin adalah sesuatu yang basah. Misalkan nih kain kita basah nih, kan benda padat tapi basah, terkena najis, maka semuanya hukumnya najis, sama dengan air yang sedikit tadi. Contoh yang keduanya wama'i'in, sesuatu yang cair, minyak goreng sayur, minyak goreng terkena najis yang tidak dimaafin dalam air, sama najis hukumnya. Contohnya tadi apa? Yang tidak dimaafin dalam air? Darah, atau ada tai cicak masuk ke dalam minyak goreng, itu tetap hukumnya najis semua tuh, sama seperti air yang sedikit. Bahkan di sini mah wa in kasuro, walaupun itu minyak banyak, tetap najis semua itu, walaupun tidak berubah. Beda ya. Itulah penjelasan daripada apa yang dibaca tadi. Jadi tidak keluar dari tema, hanya apa yang kita baca penjelasannya tentang najis pada air yang sedikit. Dan najis ada 4. Ada yang dimaafin dalam air tapi tidak dimaafin dalam sholat. Ada najis yang tidak dimaafin dalam air, dimaafin dalam sholat.
Satu itu ya. Yang keduanya apa? Yang pertama apa tadi? Najis yang dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat, satu. Yang kedua, dimaafin dalam air, tidak dimaafin dalam sholat. Yang ketiga, najis yang dimaafin dalam air dan dalam sholat. Yang keempat, najis yang tidak dimaafin dalam air, juga tidak dimaafin dalam sholat. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Ya, kenapa? Jadi sujud sahwi ini, saya baca di sini sujud sahwi itu 2 kali. Tapi imam di sini sujud sahwi 1 kali. Salah. Yang salah itu kali. Satu, sujud sahwi itu sama dengan sujud sholat. Kecuali sujud tilawah. Ini sujud tilawah apa sujud sahwi? Kalau sujud sahwi kan ketika kita punya ada kesalahan, lupa. Kalau sujud tilawah ketika kita ada bacaan. Bacaan ada as-sajadah, ayat as-sajadah. Sujud tilawah mah cuma 1. Kalau sujud sahwi 2 kali. Kalau 1 kali nggak sah. Harus 2 kali. Jadi ada di dalam sholat itu cuman ada segitu sujud. Selain itu nggak boleh sujud. Dosa mengada-ada. 1 sujud sholat. Kedua sujud syukur. Ketiga sujud tilawah. Keempat sujud sahwi. Selain itu nggak boleh sujud itu. Dosa. Kan suka ada orang beres sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud. Tanya itu sujud apa? Saya mah sujud syukur. Nggak apa-apa kalau sujud syukur. Kalau ngadain. Kalau sujud syukur itu harus seperti sholat. Ada takbirnya. Ada takbirnya. Sama seperti sholat, kita habis dapat ini nih. Habis dapat rezeki kita nih ya. Yang tidak disangka-sangka. Kita mau bersyukur. Gak boleh langsung. Harus berwudu dulu. Menghadap kiblat. Takbir dulu. Allahu Akbar. Langsung sujud. Kenapa? Nah itu. Saya gak ngomong tapi kan udah tahu. Punya wudu gak itu? Sujud syukur itu harus seperti sholat, sama. Harus punya wudu dulu, harus madhep kiblat, jangan madhep kemana baik. Ini ada yang madhep ke sono, ada yang madhep ke sono sujud syukur. Gak boleh. Sujud syukur itu ada aturannya. Harus menghadap kiblat, ada takbirnya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sama itu sholat. Ada salamnya? Ada. Gitu ya. Sujud tilawah di luar sholat juga sama. Kita lagi baca Quran ini. Baca Quran kemudian ayat-ayat as-sajadah kan ada tandanya ya. As-sajadah gitu ya. Nah kita taruh dulu Qurannya. Kan udah punya wudu kita ya. Udah madhep kiblat tinggal takbir. Allahu Akbar. Sujud tilawah. 1 kali aja. Pas gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi Quran. Begitu itu sujud tilawah. Kalau dalam sholat nggak usah takbir karena udah di dalam sholat kita lagi baca Quran, imamnya ada ayat as-sajadah, langsung sujud Allahu Akbar. Kemudian bangun lagi, langsung berdiri lagi nerusin ayat yang dibaca. Jadi kalau sujud sahwi, kalau ragu-ragu, sujud sahwi mah sebenarnya kata ulama itu kalau kita mah kelas kita mah nih pengen abdul sholat itu ya harus pakai sujud sahwi semua. Karena kita ini pasti lalai hati kita. Apalagi yang yakin kita lupa mah.
2 apa 3 ya? 2 apa 3? Kan kebanyakan begitu ya. Ngambilnya yang mana coba? 2 apa 3? Hah? Jangan 3, enak aja. 2 ngambil yang paling dikit, yang yakin. 2 apa 3? Yang yakin yang mana? 2 kan? Yang ragu-ragu itu 3. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ambil yang yakin. Berarti kita tinggal 2, tambahin 2 lagi kalau sholat zuhur. Walaupun buktinya ini kita udah 2, misalkan kalau ditambahin lagi jadi 5. Walaupun begitu gak apa-apa. Jangan ngambil yang 3. Yakinin saja. 2 apa 3? 2 yakin. Udah 2. Yang yakin itu ambil. Gitu ya. Atau kita lupa baca apa? Kunut. Tadi kita sholat subuh kunutnya kagak dibaca. Maka itu pun sujud sahwi. Atau tidak baca wassalam. Dalam doa kunut kan ada sholawatnya. Baca sholawatnya mau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, bukan wassalam. Nah itu pun sujud sahwi harusnya. Kalau kita tahu ada imam ajmain. Nah kan kadang-kadang kebiasaan bagaimana sehari-hari baca sholawat. Kalau baca sholawat di dalam doa itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kebawa dalam sholat subuh kunutnya, maka itu harus sujud sahwi karena tidak ada wassalam. Wassalam itu salah satu sunnah muakkad juga. Sama seperti sholawatnya. Wa sallallahu wa sallama wa sallamallahu ala nabi itu. Itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi mas sama seperti sujud dalam sholat. Ada sujud pertama, kemudian ada duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Baru bangun dari sujud, uluk salam. Bagaimana kalau kita udah selesai? Udah selesai daripada sholat, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tadi saya sholat ragu-ragu. Gimana tuh kalau udah lewat begitu? Harusnya kan sujud sahwi, tapi kita uluk salam. Ingat, tadi itu saya ragu-ragu sholat 2 apa 3. Nah, walaupun udah uluk salam, boleh sujud sahwi langsung. Langsung aja sujud sahwi begitu, langsung. Nanti 2 kali sujud, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iya dalam doa kunut. Wassallallahu ala, kalau di tempat pernah saya ada tuh kebiasaan ngedoa jadi ke bawah dalam sholawat kunut. Wassalamnya enggak ke bawah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Harusnya kan gitu imam. Wa sahbihi ajmain. Nah. Wassalam apa wassalim? Salam. Kalau Allahumma sholli ujungnya wasallim begitu. Wasallam. Sholatullah. Berarti ujungnya sholatullahi was salam. Panjang. Sholatullah. Ininya apa namanya? Sandingannya itu wasallam. Wassalam. As-sholatu ujungnya wassalam. Ya. Kalau sallallahu wasallam, jangan wasalam. Ya. Wah, kalau sholli ujungnya wasallim, ada tasdidnya sama itu. Sallallahu wasallam. Jadi ada tasdidnya karena sholat di situ ada tasdid. Itu sholat wasallam. Kalau sholatullah, salamullah, panjangin lamnya.
Salatullah, salamullah gitu ya. Kalau sallallahu wasallam, Allahumma sholli wasallim gitu ya. Kadang-kadang kan bingung ini sholli apa salim ya. Salam tak salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam tak salim ya, salam akhirnya. Sholli wasallim begitu. Dah. Iya. Boleh, itu namanya sholawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada panjangnya lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Ini yang biasa kita ini nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama, sholat, salam. Sholli, salim. Sholatullah, salamullah. Itu jadi masing-masing ada pasangannya. Sholatullah pasangannya salamullah, sholat pasangannya salam, sholli pasangannya salim. Begitu. Gampang kan? Itu secara zohiriyah lapatnya orang awam. Kita nyirinnya begitu aja dah. Kalau diterangin lapad ini kalimat apa kan bingung. Yeah. Udah cirinya begitu aja. Jangan bingung. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tawasalim ya. Kan bingung begitu. Kita punya ilmunya. Awalnya tadi apa? Sholli wasalim. Yang tegas kita. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Di studio Bapak yang lain dulu saya sebenarnya gitu, kalau ada orang pengajian ada saya tidak Maulid. Itu tidak silakan. Kalau akhirnya harus itu juga. Tapi kalau cuma itu juga. Kita harus sadar kalau itu apa sih? Belum deh. Ini sekarang paham itu suatu pelajaran yang luar biasa yang seharusnya dilaksanakan setiap waktu seperti ini. Allah masih kira-kira itu tapi pengalaman saya termasuk tadi kita bicara soal air yang sudah tahu bahwa itu bisa lain. Kalau kita menggunakan air saja maka dia bisa. Tapi kalau kita menggunakan nyadari dan menyadari ya. Makanya itu boleh terjadi bersatu itu ya benar. Apapun yang ada makanan maupun minuman di tempat yang baik maka akan ketransfer kebaikan itu ke dalam air. Karena media yang paling cepat nyerapnya itu adalah air. Kita lagi di pos ronda, ada air. Di pos rondanya ngomongin ilmu. Ngomongin ilmu apa bukan biasanya? Ngomongin orang, bukan ngomongin. Di pos ronda ngomongin orang. Ngomongin orang kejelekan apa kebaikan?
kejelekan, maka ini air mengandung racun, mengandung sesuatu yang tidak baik. Maka jangan suka minum di tempat-tempat yang di situ orang ngomong tidak baik. Kalau di tempat ustadz, kiai, di rumahnya biasanya ngobrolnya tentang apa? Ilmu. Maka kalau kita silaturahmi ke rumah kiai, ada air, biasanya di situ ngobrolnya kebaikan. Karena kiainya dakwah, kalau ada tamu itu pasti bertanya tentang agama, maka airnya itu penuh keberkahan. Pun begitu ketika kita nih sekarang di majelis ilmu, ada air, ini jangan nggak dibawa sisanya ini. Karena di sini ada mengandung kebaikan. Kasih anak kita, istri kita. Karena ini kebaikan akan, walaupun ditutup, tetap ada. Tetap. Karena manusia itu kan terdiri daripada 4 unsur. Ada unsur tanah. Coba aja kita gini nih, badan kita. Ada tanahnya enggak? Ada kan? Berarti kita terdiri daripada unsur tanah. Kedua, unsur air. Contohnya kita ada air liur atau ada keringat, ada unsur airnya kita. Kemudian ada unsur api, panas kan? Ada api, kita pakai baju basah, dipakai terus sama kita, kering nggak? Kering, ada unsur api kita. Yang ketiganya ada unsur hawa, angin. Nah, di antara ini kalau ada orang yang diciptakannya itu adalah lebih banyak tanahnya, itu biasanya orang itu tabiatnya tidur mulu. Makanya kalau ada orang tidur mulu, emang tabiatnya begitu, susah. Karena diciptakan oleh Allah terlalu banyak unsur tanah. Kalau ada orang yang diciptakan oleh Allah, unsur apinya lebih banyak, biasanya orangnya tabiatnya itu pemarah. Nggak boleh kesenggol langsung ngasah golok. Orang jawara itu kebanyakan diciptakan oleh Allah itu unsur api biasanya. Preman-preman itu nggak boleh kesenggol dikit langsung marah. Itu tabiat, susah. Makanya dimaklumi aja. Kemudian ada orang yang diciptakan oleh Allah itu unsur hawanya lebih banyak daripada yang lain. Biasanya orang begini ngebohong mulu. Karena terlalu banyak unsur hawanya. Coba kita kentut. Ngaku nggak? Kentut hawa bukan? Hawa. Orang kentut biasanya nggak ada yang ngaku, bohong mulu. Nah, orang yang ada unsur hawanya lebih banyak dari yang lain biasanya itu bohong, udah tabiat itu. Sulit. Yang keempatnya air. Kalau orang yang banyak mengandung unsur air diciptakan oleh Allah, maka sifatnya seperti air. Tawadu. Air itu kan turunnya ke bawah ya. Turunnya ke bawah, tawadu air. Makanya orang yang baik itu ya ini, yang unsur airnya lebih banyak. Sifat air itu kan mencari tempat yang lebih rendah. Artinya dia tidak takabur, tawadu orangnya. Dan media yang paling baik untuk mentransfer kebaikan adalah air. Apakah ada orang minta doa pakai api ke kiai? Kiai saya doain nih, ininya api. Enggak ada. Pasti air kan? Air. Tanah ada enggak? Ada mah ada, kalau mau jual tanah itu mah. Bawa tanahnya ke sini, sepengki, mau didoain. Sama dengan makanan. Makanan pun ketika di tempat yang baik, makan, maka itu ada kebaikan, ada keberkahan. Misalkan maulid, ada makanan, karena di sini dibacakan maulid atau dibacakan sesuatu kalimat-kalimat thayyibah, maka itu jadi bagus makanan itu. Tapi kalau kita bertamu sama orangnya kita tahu dia itu pelit,
jangan ada yang dimakan. Karena dia ngasihnya itu nggak ikhlas. Kalau sesuatu yang dikasih kepada kita yang tidak ikhlas, itu jadi penyakit. Beda kalau kita bertamu kepada orang yang dermawan. Ke rumah kiai misalkan, dia mah nggak nyediain, emang udah ada di tempat mejanya makanan minuman udah disiapin, saking pengen nyediain buat tamu. Kalau kita mah bukan, ada tamu diumpetin, korma bawa ke atas, ada orang ntar habis, kasihnya sedikit aja, kan begitu. Itu kan nggak ikhlas. Kalau makanan yang dikasih dengan dasar yang tidak ikhlas, itu jadi penyakit. Makanya kalau kita tahu ini orang yang pelit ini mah nih, jangan diminum, jangan dimakan dah, biasa aja. Walaupun dia ngomong begitu, hatinya mah jangan banyak-banyak makannya, takut habis. Kacang mede aja dimasukin sama dia ke kulkas, tadi mah ada kita tahu itunya. Yang dikeluarin cuma kurma yang bekas kemarin doang. Ya, cukup. Ada lagi? Cukup ya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu